Halo teman-teman, para pejuang progres yang sering ke mall atau sering ikut kontes. Jadi kalian tetap semangat, meskipun misalnya kalian masih belum mendapatkan podium ketika pada saat ikut kontes, mungkin belum rezekinya, atau mungkin perlu ditingkatkan lagi belajar cara spek kontes itu seperti apa, terus kemudian kriteria penilaiannya seperti apa, regulasi pada saat ikut kontes itu regulasinya menggunakan regulasi yang mana teman-teman. Ini beberapa piala, tapi sebenarnya sudah banyak yang terjual juga ya, karena saya ikutkan dengan pialanya teman-teman. Ini tinggal sebagian saja. Oke, sebelum persiapan kontes, mungkin ini bermanfaat bagi kalian nanti. Persiapan apa saja yang dibutuhkan sebelum kalian berangkat ke kontes, atau beberapa minggu atau beberapa bulan sebelum kalian mengikuti atau mengikut sertakan ikannya itu teman-teman. Oke, nanti saya kasih tip, ini versi saya ya. Jadi untuk treatment atau cara atau juga gaya, setiap keepers atau setiap hobis cana itu mempunyai cara atau gaya masing-masing teman-teman. Jadi tidak ada yang salah atau tidak ada yang benar. Barangkali dari teman-teman ada yang mau ikut dari cara saya sebelum atau persiapan ikan tersebut mau diikutkan kontes. Jadi silakan disimak saja. Ini cana oranti jumbo ya. Jumbo. Size berapa ini? Sekitar 35 ke 40-an. Dan saya contohkan ini ya, sebentar, ini persiapan kirim-kirim barang. Ini maggot red seeker, itu juga masih belum selesai semua di packing. Ini sudah selesai di packing juga. Stoknya sangat terbatas, sering kehabisan stok teman-teman. Saya kesampingan ke sana. Oke, pertama sebelum kalian ikut kontes, kalian pahami dulu regulasinya, atau lihat regulasinya menggunakan regulasi yang mana teman-teman. Karena regulasi si A dan si B itu ada beberapa yang mirip, ada yang beberapa jauh atau perbedaan sangat jauh. Kalau versi saya atau kalau saya menilainya teman-teman. Jadi kalian harus tahu dulu regulasi yang dipakai itu seperti apa dan pahami kriterianya seperti apa. Kalian usahakan minta file yang terbarunya. Kalau misalnya punya teman, kan kalian biasanya pada saat sudah mendaftar itu biasanya beberapa hari sebelumnya, sebelum penilaian dimulai, itu biasanya regulasinya itu disebarkan atau diberitahukan di grup khusus peserta. Diusahakan misalnya kalian punya teman itu minta regulasi yang terbaru. Mungkin ada perbedaan regulasi yang lama atau yang baru, itu mungkin ada perbedaan. Kalau memang nggak ada perbedaan, monggo silahkan langsung pelajari atau minta filenya yang terbaru. Lihat kriteria ikannya itu seperti apa, itu yang pertama. Dan biasanya saya memperlakukan cana, terutama cana maru dan cana dwarf sebelum atau persiapan ikut kontes itu biasanya saya perlakuannya berbeda. Contoh sekarang saya bahas dari cana maru dulu. Untuk cana maru biasanya saya persiapkan 1 bulan sebelum kontes itu dimulai. Paling tidaklah selambat-lambatnya minimal itu 2 minggu teman-teman. Caranya seperti apa? Caranya saya itu sangat simpel sekali dan tidak ribet. Pada saat treatment ikan cana yang khususnya yang ada di Mivada Predator Fish itu kan menggunakan maggot red seeker, baik cana dwarf ataupun juga cana maru. Itu porsinya sering saya jelaskan ya, sudah sering saya jelaskan baik di video-video sebelumnya, dan juga kalian yang sering order di Shopee, maggot red seeker ini di Shopee itu juga sudah ada keterangannya dan petunjuk atau cara pemakannya. Dan khusus persiapan kontes sekarang, saya contohkan misalnya si potre koning ini yang mau berangkat kontes, itu persiapannya itu 1 bulan sebelum kontes berlangsung. Minim 2 minggu minimal. Katakanlah sekarang kalian kan nggak begitu siap atau terlalu jauh atau terlalu lama, atau kalian juga masih mencari-cari ikan gacuan, katakanlah 2 minggu. Persiapannya seperti apa? Fokus 1 minggu pertama, fokus pada 1 minggu itu biasanya kan progresannya menggunakan maggot red seeker ini
hanya porsi secukupnya. Tetapi pada fokus 1 minggu itu menggunakan porsi yang cukup banyak teman-teman. Full 1 minggu itu benar-benar pada saat ngasih makan itu benar-benar dibanyakin, bukan porsi sedikit. Full 1 minggu, 1 hari 2 kali. Kasih pagi sama malam, pagi sama malam. Terus kemudian yang kedua, yaitu menggunakan ketapang yang pekat, bener-bener pekat biasanya, terutama khususnya di maru ya, karena kita sekarang mau bahas maru. Itu biasanya saya menggunakan ketapang yang super pekat, misalnya dari porsi sebelumnya misalnya hanya menghabiskan 1 botol, itu bisa 2 botol. Jadi benar-benar pekat. Dan apalagi pasir yang digunakan pasir kasar atau pasir Malang yang seperti ini, itu daya serapnya lebih tinggi daripada yang halus teman-teman. Untuk ketapangnya biasanya lebih cepat pudar. Jadi biasanya saya tambah lagi. Misalnya 2 hari atau 3 hari mulai pudar, saya tambah lagi. Sampai selama 1 minggu itu benar-benar pekat. Tuh yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, yaitu air dipendekin teman-teman. Misalnya saya contohkan si pot reckoning ini kan airnya full pemakan atau untuk sehari-hari kayak gini. Saya biasanya pendekin, misalnya ini sekitar 30 cm, saya pendekin sekitar separuh lah ya, sekitar 15 cm teman-teman. Fungsinya untuk apa? Ketika air dipendekin, mentalnya itu lebih gila lagi. Coba kalau kalian nggak percaya, silakan kalian buktikan. Misalnya kalian punya ikan yang mentalnya masih kurang atau tidak benar-benar galak, coba itu airnya dipendekin, main di air pendek. Di lebih pendekin lagi nggak apa-apa. Paling tidak perhitungannya 2 kali dari tubuh ikan atau tingginya ikan, bukan tubuhnya. Tubuhnya kan bisa memanjang. Tinggi badan dari ikan itu sendiri teman-teman. Itu airnya dipendekin kayak gitu. Terus kemudian minggu berikutnya itu porsinya ini dikurangin, yaitu menggunakan porsi pada saat treatmentan seperti biasanya, menggunakan porsi yang secukupnya teman-teman. Misalnya mau dilebihkan nggak masalah, selama sampai sebelum persiapan kontes atau sebelum ikan berangkat ke kontes. Dan setelah itu kan ada jeda puasa pada saat berangkat kontes, sekitar 2 atau 3 hari sebelumnya itu kalian kasih makan besar. Makan besar itu kalau maru bisa berupa, kalau saya pribadi ya, bisa berupa kodok atau cacing. Biasanya saya kasih pakan itu teman-teman, kodok ataupun cacing. Kalau kodok nggak ada, saya kasih cacing aja dengan porsi yang lumayan banyak. Itu full 1 kali cuman. Misalnya 2 hari, pokoknya sebelum persiapan puasa. Kan ikan sebelum berangkat kan dipuasakan dulu. Itu sebelum puasa kalian kasih makan besar teman-teman. Kasih makan besar bisa kodok ataupun juga cacing. Kalau saya menggunakan 2 pakan itu. Oke, setelah itu kan ikan sudah puasa, berangkat ke kontes. Dan pada saat berangkat ke kontes, kalian pada saat masukkan ke tank kontes tersebut, dibiarkan ikan adaptasi terlebih dahulu dan dibiarkan saja seperti itu ya. Kalau kalian kan sudah paham lah ya kondisi pada saat masukkan ke arena kontes, pada saat pertama kali fish in sudah paham sendirilah. Kayak gitu, dibiarkan adaptasi dulu, dan setelah itu ikan kan sudah persiapan berangkat ke kontes. Jangan lupa kalian bawa yang namanya ulat Hongkong. Kalau saya seperti itu, dengan porsi yang secukupnya, nggak begitu banyak, sesuaikan dengan ikan yang dibawa, baik cana maru ataupun juga cana dove sama ini. Saya biasanya membawa ulat Hongkong. Terus ikan sudah dimasukkan ke tank kontes, teman-teman paham lah ya kondisi ketika pada saat baru dimasukkan ikan stres. Terus kemudian ditunggu aja sampai ikan sudah mulai aktif kayak gini, misalnya sudah warnanya sudah mulai naik juga, mentalnya juga sudah mulai naik. Habis itu dikasih pakan ulat Hongkong agak gemuk dikit dengan porsi secukupnya, jangan terlalu gemuk juga. Yang penting lah kalau ukuran sekitar 15 sentian ya, katakanlah untuk maru progress, baik red ataupun juga yellow, paling saya kasih sekitar 7 ekoran. Sekitaran itu, 7 ekor sampai maksimal lah 10 ekor. Kalau untuk yang kelas beginner ataupun juga di kelas juvenil, biasanya ngasih sekitar
10 sampai 13 ekoran kayak gitu teman-teman. Nah, biasanya saya melakukan ritual atau treatment kayak gitu persiapan sebelum kontes. Jadi performa ikan itu biasanya tetap stabil gitu. Itu di Cana Maru. Dan di Cana Duaf saya contohkan di Cana Andrau ya. Coba sini. Saya mau hidupin si Cana Andrau. Nah, sebelah sini. Ini sudah lama nggak dikuras, ini baru dihidupin tuh kaget. Untuk si Cana Andrau hampir, nah ini sudah ke depan. Takut ke cahaya lampu mungkin ya. Tuh biru, super biru. Tapi ini masih dalam tahap pemulihan. Ini masih dalam tahap pemulihan teman-teman. Mentalnya aman. Tuh high fin juga. Warnanya biru pekat, warna badannya coklat. Oke, sekarang saya hidupin dulu ya lampu ya, biar nggak terlalu gelap. Oke, biar nggak terlalu gelap. Nah, cerah kan? Oke, balik ke pembahasan. Untuk Cana Duaf, kayak Andrau, saya biasanya menggunakan ketapang pekat juga. Ini perlakuannya hampir sama kayak Maru. Yang beda nanti kayak pulkra itu beda, perlakuannya nggak sama. Ini hampir sama kayak Maru perlakuannya si Cana Andrau, cuman di porsi makannya standar teman-teman, nggak kayak Maru. Cuman bedanya di pakan ya, pakan menggunakan pakan standar, terus menggunakan background hitam, terutama kayak limbata sama Andrau menggunakan background hitam. Terus kemudian saya menggunakan ketapang pekat, khusus limbata sama Andrau. Dan yang agak beda ini terutama di Cana varian Blue Purka. Karena ada dua warna yang di-push, warna biru sama warna yellow supportnya. Warna yellow sama warna biru ya. Kalian perhatikan dulu, itu saya biasanya kondisional. Untuk terutama di Cana Blue Purka, termasuk juga di hampir mirip di Cana Auranti juga. Jadi misalnya warna birunya kurang, jadi kalian harus push di warna biru dan jangan menggunakan ketapang. Jadi kalian harus benar-benar push pakan di varian warna birunya. Dan sebaliknya, misalnya di warna yellow spotnya kurang atau kurang ke warna oranye atau kurang cerah, jadi saya menggunakan ekstrak ketapang tipis dan menggunakan background putih dan kemudian di push pakan menggunakan pakan red shaker dengan porsi yang lumayan banyak teman-teman. Ini untuk di varian Cana Blue Purka sama di Cana Auranti. Begitu sih. Mudah-mudahan bisa paham lah ya apa yang saya sampaikan. Dan untuk perlakuan ke ikan terutama kayak yang hampir-hampir mirip dengan Cana Blue Purka, itu perlakuannya kondisional begitu. Kalau untuk Maru balik lagi ke sini. Dan ini versi saya sebelum persiapan berangkat ke kontes. Kalian boleh mengikuti dan juga boleh nggak mengikuti, bebas silahkan. Karena ini versi saya, misalnya cocok, monggo silahkan kalian terapkan dan coba buktikan hasilnya seperti apa. Dan barangkali nanti untuk di cana-cana lainnya juga perlu saya jelaskan juga. Karena tidak mungkin ya kalau saya sebutkan satu persatu. Karena varian cana lumayan ya, lumayan banyak. Apalagi yang terbaru kayak kemarin, kontes yang terbaru, kontes Cana Barka sudah ada. Ya mulai nambah lagi lah untuk varian kontes di Cana itu. Kalau sebelum-sebelumnya susah ya, artinya jarang lah untuk kontes di Cana Barka itu. Ya mungkin itu saja teman-teman, semoga dan mudah-mudahan bermanfaat dan barangkali teman-teman itu mau check out, nanti link deskripsinya saya taruh untuk ekstra ketapangnya dan maggot seeker teman-teman. Nanti kita ketemu di video berikutnya. Oke, salam hormat dan sukses selalu progresnya.